Halo, salam jumpa. Bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan ini, kita masih membahas mengenai bahasa pemrograman Java. Dalam video ini, kita akan membahas materi-materi yang sebenarnya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, cuman belum terlalu detail. Jadi, kita akan membahas mengenai bagaimana membaca inputan dari keyboard, kemudian bagaimana merubah nilai satu string itu menjadi tipe data primitif tertentu. Dan yang terakhir adalah mengenai cara penamaan nama variabel. Oke, biar lebih jelas, mari kita lanjutkan. Jadi, kita pertama akan bahas mengenai membaca data dari keyboard. Sejauh ini, kita masih menggunakan konsol. Jadi, kita melakukan compile, kemudian melakukan running, program Java kita itu menggunakan konsol, sehingga output dan input dari program yang kita buat itu akan muncul di konsol ya. Kalau di Windows itu disebut command prompt. Nah, sejauh ini kita sudah sering menggunakan metode printf untuk menampilkan tulisan ke layar. Jadi kalau kita lihat, kita sudah sangat sering menggunakan metode printf. Jadi kalau kita lihat source code kita terakhir mengenai operator, di kelas operator assignment, kita di baris 10 sampai 15 itu menggunakan metode printf itu untuk menampilkan satu nilai ke layar. Nah, jadi kita sudah sangat terbiasa dengan metode printf. Nah, berarti aktivitas yang lain adalah selain output, kita juga perlu input, yaitu di mana user mengisi sesuatu dari keyboard dan kemudian akan diproses oleh program. Nah, itu yang akan kita bahas, yaitu membaca inputan dari keyboard. Nah, Java itu sudah menyediakan satu kelas khusus yang dapat digunakan untuk membaca inputan dari keyboard. Kelas itu namanya scanner. Jadi, kelas scanner ini itu adalah satu kelas khusus yang disediain oleh Java dalam JDK yang tugasnya untuk membaca salah satu tugasnya adalah membaca inputan dari keyboard. Nah, agar dapat melakukan pembacaan inputan dari keyboard, ada tiga aktivitas atau tiga tahap yang perlu kita lakukan. Pertama adalah di kelas yang akan membaca inputan dari keyboard, kita perlu melakukan import class scanner. Jadi sebelum kelas scanner dapat digunakan, maka kelas scanner tersebut harus kita import. Nah, perintahnya sebagai berikut. Import, kemudian nama kelasnya. Nah, setelah kita melakukan import, kita perlu mendeklarasikan variabel, namanya bebas, jadi kebetulan namanya scanner, agar memudahkan mengerti, oh, variabel scanner ini pasti itu adalah, tipe datanya adalah kelas scanner. Nah, jadi kita perlu mendeklarasikan variabel yang tipenya kelas scanner, nama variabelnya bebas, dan sekalian juga kita melakukan inisialisasi ya. Kita membuat objek dari kelas scanner tersebut. Nah, itu yang kedua. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel dengan tipe kelas scanner, maka kita dapat menggunakan variabel tersebut itu untuk membaca inputan dari keyboard. Caranya adalah dengan memanggil metode nextLine. Jadi, di dalam kelas scanner, itu ada salah satunya adalah metode dengan nama nextLine, yang tugasnya itu untuk membaca inputan dari keyboard. Nah, jadi kira-kira itu gambaran tiga tahapan yang perlu kita lakukan agar kita dapat membaca inputan atau data dari keyboard. Nah, biar mendapat gambaran seperti biasa, kita akan langsung menunjukkannya dengan membuat program sederhana. Oke, mari kita bikin satu kelas baru. Nah, kelas baru dengan namanya adalah read data from keyboard. Jadi, tujuan dari kelas ini sederhana. Kita akan melihat bagaimana cara JDK itu membaca data dari keyboard dengan menggunakan metode nextLine dari kelas scanner. Ya, oke.
Nanti kita akan lihat detailnya. Mari kita simpan dulu source code-nya. Jadi source code kelas yang baru itu kita search. Nah, jadi kelas yang baru kita buat itu fisik filenya kita simpan dengan nama yang sama, tapi dengan akhiran .java ya. Ya, setelah kita simpan, mari kita compile. Oke, jadi kita melakukan compile dari kelas yang kita bikin. Jadi namanya adalah read data from keyboard. Maka untuk melakukan compile-nya, kita menggunakan sintaks javac, dan kita memberitahu JDK di mana file yang akan kita compile itu berada, yaitu ada di folder src yang ada di bawah folder project kita, yaitu ini, di workspaces ESA Training Java Console. Oke, mari kita compile. Nah, setelah kita compile, kita akan jalankan. Oke, nah setelah kita jalankan, itu program akan seperti ini ya. Nama siswa, titik 2, kemudian kedap-kedip ya. Ini kita sebut kursor ya. Kursornya tetap di posisi ini. Mari kita lihat cara kerjanya. Jadi seperti yang tadi sempat dijelaskan di awal, kelas read data from keyboard ini akan mencoba menunjukkan bagaimana cara kerja kelas scanner itu untuk membaca inputan dari keyboard. Jadi kalau kita ingat lagi, jadi pertama yang harus kita lakukan, kita adalah perlu melakukan import dari kelas scanner. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, di source code yang kita bikin, di kelas read data from keyboard, pertama kita sudah melakukan ini ya. Kita sudah mengimport kelas scanner yang akan kita gunakan. Itu pertama. Yang kedua adalah mendeklarasikan satu variabel dengan tipe data kelas scanner. Itu juga sudah kita lakukan. Jadi di baris 8, setelah kita melakukan import, di baris 8 kita melakukan deklarasi satu variabel. Namanya kebetulan kita kasih nama sama dengan scanner. Jadi nama variabelnya scanner dan tipenya adalah kelas scanner. Ya. Jadi di baris 8 kita deklarasi satu variabel dengan tipe data scanner, kelas scanner, dan sekalian kita inisialisasi. Ya. Kita inisialisasi dengan objek scanner. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah baru kita bisa membaca data dari keyboard dengan memanggil metode nextLine dari kelas scanner. Itu yang kita lakukan di baris 14. Oke, kalau kita lihat kira-kira mungkin simulasinya seperti ini. Jadi di baris 8 kita akan sudah mendeklarasikan satu variabel dengan tipe kelas scanner. Di baris 9 kita deklarasikan satu variabel input data dengan tipe string. Dan input data itu masih belum memiliki nilai ya. Di baris 10 tidak terjadi apa-apa, di baris 11 itu komen. Nah, di baris 12 kita menampilkan tulisan ya. Jadi kita menggunakan metode printf menampilkan tulisan ke keyboard. Apa yang ditampilkan di keyboard? Kok di keyboard? Di konsol, maaf. Jadi kita menggunakan metode printf itu untuk menampilkan sesuatu ke konsol ya. Apa yang ditampilkan? Ini yang ditampilkan ya. Nah, jadi setelah baris 12 dijalankan, maka di konsol itu akan muncul nama siswa seperti ini. Selesai, oke. Kemudian dia diteruskan ke baris 13. Nah, di baris 13, kita menemukan satu ekspresi ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingat, jadi di sini ada satu operator, yaitu operator yang sangat sering kita gunakan, yaitu operator sama dengan assignment. Nah, kalau kita ingat, jadi bagi yang mungkin belum mengikuti materi mengenai operator, itu boleh dilihat video sebelumnya yang menjelaskan mengenai operator. Jadi, operator sama dengan
Itu adalah cara kerjanya dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri. Sehingga untuk ekspresi di baris 13 ini, jadi kalau kita pindahin ya. Eh, oh, nah, jadi kalau kita baris 13 ini kira-kira seperti ini ya. Jadi ini dulu dijalankan. Jadi scanner.nextLine ini dulu dijalankan. Kok bisa? Kok tahu? Ya karena ini ada operator sama dengan. Jadi operator sama dengan itu adalah dia dari kanan operator baru dijalankan ke kiri operator. Jadi karena ini adalah operator sama dengan, maka bagian kanannya dulu yang dieksekusi. Apa itu yang dijalankan? Yaitu metode nextLine dari kelas scanner. Jadi yang dijalankan adalah metode nextLine dari kelas scanner. Nah, kita akan tahu bahwa metode nextLine dari kelas scanner itu adalah metode yang disediakan oleh JDK untuk membaca inputan dari keyboard. Sehingga pada waktu kita memanggil metode nextLine, dari scanner, maka program akan berhenti seperti sekarang. Program akan berhenti dan program akan menunggu user mengisi sesuatu dari keyboard dan mengakhirinya dengan menekan tombol enter. Jadi kita ulangi lagi. Jadi pada waktu ada pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner, maka program akan menunggu. Jadi seperti ini, sekarang kedap-kedip ya, menunggu. Program akan menunggu sampai user mengisi sesuatu dari keyboard dan mengakhirinya dengan menekan tombol enter. Nah, jadi yang terjadi sekarang adalah itu metode nextLine itu sedang dipanggil dan metode nextLine menunggu saya dalam hal ini karena ini programnya dijalankan di laptop saya, menunggu saya mengisi sesuatu dan mengakhirinya dengan enter. Jadi kalau saya seperti ini doang, ketik gitu ya, dan nggak mengakhirinya dengan enter, nah itu program masih di baris 13 ya, masih di baris ini. Masih di baris 13 dan di metode ini. Jadi ada dua kata kuncinya, mengisi sesuatu dari keyboard dan menekan enter. Jadi saya mengisi sesuatu. Nah, tapi saya belum menekan tombol enter, itu belum selesai. Ya. Tapi kemudian kalau saya mengisi sesuatu dan menekan tombol enter, nah maka prosesnya selesai ya. Mari kita lihat. Sehingga pada waktu saya mengisi sesuatu, contohnya tadi saya menuliskan Christian dan menekan tombol enter, maka baris 13 itu selesai dijalankan ya. Nah, cara kerjanya adalah metode nextLine dari kelas scanner itu akan membaca apa yang diisi oleh user tadi. Contohnya tadi saya mengetik Christian, maka metode nextLine dari kelas scanner akan membaca Christian sebagai string. Oke. Jadi ini nanti kira-kira seperti ini. Pada saat ditekan enter, ini isinya seperti ini. Jadi metode scanner nextLine itu akan digantikan dengan return value-nya ya. Jadi metode nextLine dari kelas scanner itu akan mengembalikan satu nilai. Apa itu nilainya? Nilai yang diisi oleh user di konsol. Jadi apapun itu. Contohnya saya ketik list Christian, ya Christian yang akan menjadi return value dari metode nextLine ini. Sehingga ekspresi di baris 13 itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita udah sama-sama familiar ya. Ini adalah salah satu bentuk pemberian nilai satu variabel. Artinya, kita memberi variabel input data itu satu nilai baru, yaitu string Christian. Nah, kalau kita lihat, kita memang sudah mendeklarasikan variabel input data dengan tipe data string. Kenapa? Karena metode nextLine itu selalu menghasilkan string-nya. Jadi itu satu kata kuncinya berikutnya. Metode nextLine itu selalu mengembalikan hasil string. Oke, kita sudah jalankan, kita nulis Christian. Bagaimana kalau kita coba jalankan dan mengisi dengan 10? Apa yang terjadi? Nah, pada waktu kita nulis 10, ya kalau kita simulasi ya, maka input data ini akan berisi seperti ini. Jadi dia akan berupa string, tapi isinya 10.
Jadi, yang kedua yang perlu kita pahami, yang pertama adalah pada waktu metode nextLine itu dipanggil, maka program akan berhenti dan akan menunggu user itu mengisi sesuatu di layar dari keyboard dan kemudian menekan tombol enter. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang kita isi dari keyboard, baik itu, kalau ini kan kita tahu ini sebenarnya angka ya, baik itu karakter atau string, apapun yang kita isi, itu nanti method nextLine itu akan mengembalikannya sebagai string. Itu yang kedua yang perlu kita ingat. Sehingga walaupun saya nulis 10 di keyboard, saya nulis 10, nah sebenarnya yang dikembalikan oleh method nextLine itu adalah sebagai berikut. 10 string. Nah, ini perlu kita ingat kembali, di variabel kita belajar bahwa apapun yang diapit oleh dua petik ini, itu adalah string. Jadi, ini bukan angka 10 ya, tapi ini adalah string 10. Nah, jadi, kita akan coba ingat lagi apa yang sudah kita pelajari di materi mengenai variabel. Nah, jadi kita udah lihat bahwa hasil barikan dari metode nextLine itu adalah selalu string. Jadi sehingga pada waktu baris 13 selesai dijalankan, contohnya barusan, saya isi 10 dan saya tekan enter, maka input data itu akan berisi nilai string 10. Oke, setelah itu proses akan diteruskan ke baris 14. Di baris 14 kita menampilkan nilai variabel input data. Jadi kalau di sini kita tampilkan seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, maka di konsol akan muncul data yang diisi dari keyboard adalah ini %s. Ya, %s seperti kita tahu itu akan menampilkan nilai variabel tipe data string. Dan itu akan diambil dari input data ya. Nah, kita lihat input data memang adalah variabel dengan tipe data string. Nah, pada saat baris 14 dijalankan, input data itu sudah berisi nilai string 10. Sehingga pada waktu ditampilkan akan muncul seperti berikut. Ya, jadi gitu. Karena itulah muncul tulisannya, data yang diisi dari keyboard adalah 10. Sesuai dengan yang kita simulasikan. Data yang diisi dari keyboard adalah 10. Nah, itu penjelasan mengenai cara membaca inputan dari keyboard. Jadi kita menggunakan metode nextLine dari kelas scanner. Oke. Berikutnya, nah di sini kita menghadapi satu situasi ya. Kalau semua yang diinput dari keyboard dan dibaca dengan metode nextLine selalu string, lah terus misalkan saya mau bikin satu program sederhana. Kita mau bikin satu program sederhana, yaitu kita bikin contoh ya. Kita mau bikin program sederhana, ini penjumlahan ya. Ya, penjumlahan ya. Oke, baru ini kita baca bilangan ke 1. Kita bikin bil 1 ya. Bil 2. Oke. Nah, ini kita bikin contoh ya. Jadi, bagaimana dong kalau kita mau bikin satu program sederhana, di mana kita mau menjumlahkan dua bilangan, dan user perlu mengisi angka yang akan dijumlahkan dari keyboard ya. Sedangkan hasil inputan atau hasil bacaan dari nextLine itu selalu string ya. Coba kita lihat dulu nih. Kita coba lihat dulu programnya dijalankan tanpa penjumlahan ya.
Oke, kita simpan dengan nama penjumlahan ya, penjumlahan.java. Oke, kemudian coba kita compile. Oke, penjumlahan. Kemudian kita running, kita jalankan. Nah, ini programnya sudah ini ya, secara tampilan sudah jalan ya. Contohnya 12 bilangan. Sorry, berarti ini kita kurang belum. Kita turunkan. Oke, coba kita ulangin. Kita compile. Jadi setiap kita merubah satu kelas, kita perlu melakukan compile ya. Dan kita jalankan. Nah, di sini pertama kita baca bilangan ke-1. Kemudian kita baca bilangan kedua. Nah, jadi di sini kita udah ini, seperti tadi, kita coba kita lihat ya. Nah, ini kalau kita simulasikan, mari kita simulasikan. Ini baris berapa nih? Baris 8 ya. 8, 9. Mari kita simulasikan ya. Nah, mari coba kita simulasi. Nah, di sini, sorry, ini harusnya sini. Nah, di baris 8 sampai di baris 9, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi. Kita mendeklarasikan variabel untuk scanner, dan kita juga mendeklarasikan variabel untuk menampung bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, jadi kita bikin juga untuk menampung bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kemudian di baris berikutnya, di baris 12 dan seterusnya, nah kita itu menampilkan ini ya. Jadi kalau kita lihat itu cara kerjanya adalah, nah di baris 12, kita menampilkan tulisan bilangan ke-1. Oke, bilangan ke-1, kalau kita jalankan, nah bilangan ke-1, nah setelah bilangan 1 ditampilkan, maka proses akan diteruskan ke baris 13. Nah, di sini kita lihat nih, kita membaca inputan dari keyboard dengan cara kita memanggil metode nextLine. Nah, karena itu, di baris 13, ini program akan menunggu. Karena baris 13 itu ada pemanggilan metode nextLine, maka program akan menunggu kita mengisi sesuatu dari keyboard dan mengakhirinya dengan enter. Coba kita isi dengan 12, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, maka proses akan diteruskan ke baris 14. Di baris 14, kita menampilkan seperti ini. Bilangan 1 adalah, nah, bilangan 1 adalah, kemudian di sini kita ada %s. Kita tahu %s ini menampilkan nilai variabel tipe string ya, yaitu bil 1. Oh, sorry, di sini harusnya bil 1. Nah, di sini pada baris 13 bil 1 itu sama dengan, tadi kan kita isinya 12 ya. Kita isi 12. Maka bil 1 isinya adalah string 12 ya. Nah, ingat ini string. Walaupun kita nulisnya angka, tapi bil 1 karena kita membacanya dengan metode nextLine itu akan hasilnya adalah string 12. Sehingga di sini munculnya 12. Oke. Kita teruskan, coba ke baris berikutnya. Nah, jadi di baris 14 kita menampilkan nilai variabel bil 1. Dan di sini bil 1 itu walaupun bilangan, tapi dia itu tipenya string ya. Kita sebutnya bil 1 tapi string. Sehingga kita muncul bilangan ke-1 adalah 12. Berikutnya, baris 15 dijalankan tidak terjadi apa-apa. Baris 16 itu dijalankan, tapi hanya komen.
Nah, di baris 17 kita menampilkan lagi nih bilangan kedua. Sehingga di layar muncullah sebagai berikut. Di layar muncullah bilangan kedua, oke. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 18. Nah, di baris 18, kita lagi-lagi memanggil metode nextLine. Nah, kita tahu, kalau ada pemanggilan metode nextLine, maka proses akan berhenti sampai kita mengisi sesuatu dari keyboard ya. Jadi kondisi ini artinya baris 18 itu belum selesai dijalankan. Kenapa? Karena kita belum mengisi sesuatu dari keyboard dan belum menekan tombol enter. Oke, coba kita isi 13. Nah, begitu kita mengisi 13, sini ya, 13, maka build 2 ekspresi ini itu akan menjadi seperti ini. Jadi walaupun yang saya isi sebenarnya menurut saya itu angka 13. Tapi karena kita membacanya dengan metode nextLine itu akan dirubah menjadi string ya. String angka 13. Jadi ini string, bukan bilangan 13, string. String 13. Kemudian di baris 19 kita menampilkan bilangan ke-1. Oh, ini salah nih, bilangan kedua harusnya. Oke. Nah, sini akan seperti ini. Bilangan kedua adalah, kemudian dia %s menampilkan bilangan 2. Bilangan 2 nilainya 13, sehingga muncul seperti ini. Nah, inilah yang muncul di layar ya. Ini nanti salah kita rubah. Mari kita rubah, kita compile lagi. Seperti biasa, jika ada perubahan source code, di-compile dulu, kemudian dijalankan. 12, 13. Oke ya, jadi ini sesuai dengan simulasi kita tadi. Jadi yang muncul di konsol adalah seperti simulasi tadi. Jadi bilangan ke-1, kita ketik 12, akan dibaca oleh keyboard. Keyboard, apapun yang kita isi dari keyboard, itu akan dibaca oleh metode nextLine. Dan nilainya akan selalu menjadi string ya. Jadi walaupun saya ketik 12, tapi itu akan dirubah menjadi string 12. Oke, begitu juga berikutnya bilangan kedua, kemudian saya isi 13, walaupun saya mengisinya angka menurut saya, tapi si metode nextLine akan merubah itu menjadi string 13. Jadi kita ingat bahwa string itu adalah sesuatu yang diapit oleh petik 2, itu selalu string. Walaupun ini angka ya, angka 12, tapi ini adalah string dari angka 12. Ini adalah string dari angka 13. Oke, nah berikutnya, pertanyaan berikutnya, sedangkan kita tahu operator penjumlahan, ya kalau kita mau menjumlahkan satu bilangan, itu menggunakan operator plus ya. Harapan kita adalah 12 tambah 13 adalah 15. Betul ya? Nah, mari kita coba lihat. Sekarang kita bikin nih. Bagaimana nih? Benar nggak sih? %s plus %s sama dengan %s. Oke ya. Nah, kita coba nih. %s itu adalah bilangan 1. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 itu sama dengan bil 1 plus bil 2. Oke, coba kita lihat ya. Kita compile lagi. Kita jalankan. Mari kita lihat 12. Oh, ini kita hapus dulu kali ya. Biar nggak bingung. Kita komen dulu deh. Oke. Kita coba jalankan ulangin. (12 tambah 13). Loh, kok 12 tambah 13 sama dengan 1213? Aneh tuh. Harusnya 25. Betul. Hasilnya 25 kalau tipe bilangannya adalah bilangan integer atau bilangan bulat apapun lah ya. Mau byte, mau short, mau in ataupun long, itu hasilnya 12 tambah 13 itu adalah 25. Tapi karena ini masih string, nah string itu sesimpel dia menggabungkan
Jadi kalau string, dia 12 tambah 13. Jadi kalau string ya, kalau string, cara kerjanya adalah, kita lihat ekspresi kita ya. Ekspresi kita kan ini nih, sama source kita. Ekspresi kita adalah bil 1 plus bil 2 ya. Nah, kalau di string, bil 1 plus bil 2, itu kalau kita ganti angkanya, itu 12. Nah, ingat ya, ini masih string. Itu nggak lebih, itu digabungkan. Itu menggabungkan, seolah-olah menggabungkan 12, 13. Kok gitu? Ya karena ini string. Jadi kita lihat lagi ya. Bil 1 dan bil 2 itu string ya. Bil 1 dan bil 2 itu string, bukan integer. Lah, saya maunya integer. Nggak bisa. Kenapa? Karena metode nextLine, kita udah lihat metode nextLine, dia selalu akan membaca apapun yang kita isi itu sebagai string. Walaupun saya ketik 12, itu akan dijadikan string 12. Walaupun saya ketik 13, itu akan dijadikan string 13. Sehingga apapun yang dibaca dari nextLine itu menjadi tipe bilangan string ya. Tipe data string, bukan bilangan string. Lah berarti kalau kita mau bikin penjumlahan, nggak bisa dong. Benar, kalau dengan kondisi ini nggak bisa. Karena itu kita perlu melakukan konversi. Kita perlu merubah string 12 itu menjadi angka 12. Nah, lihat ya, string 12 itu menjadi angka 12. Caranya gimana? Ah, itu yang mau kita jelasin. Jadi sebenarnya JDK menyediakan kelas untuk melakukan konversi string menjadi tipe data primitif tertentu. Jadi kalau kita ingat, nah mari kita balik. Nah, kalau kita ingat, itu primitif, tipe data primitif itu ada 8 ya, yaitu ada byte, ada short, ada int, ada long, ada float, ada double, ada char, ada boolean. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingat ada 8 ya. Nah, JDK itu menyediakan kelas khusus yang kita sebutnya namanya wrapper class. Jadi setiap tipe data primitif itu akan memiliki wrapper class yang salah satu tugasnya adalah merubah satu string itu menjadi tipe data tertentu. Contohnya, kalau kita mau merubah satu string menjadi tipe data byte, kita bisa menggunakan wrapper class byte dan metode namanya parseByte. Kalau kita mau merubah satu string menjadi tipe data short, kita dapat menggunakan wrapper class short dan metodenya parseShort. Begitu seterusnya. Kalau kita mau merubah satu string menjadi integer, int, kita dapat menggunakan wrapper class, yaitu integer, dan metodenya parseInt. Nah, apa sih yang kita perlukan sekarang? Nah, yang kita perlukan sekarang, kita mau bikin satu program sederhana untuk menjumlahkan dua bilangan. Dua bilangan ya, dua angka, bukan dua string. Dimana harapan saya, kalau saya isi 12 dan 13, itu harusnya hasilnya 25, bukan 1213. Nah, artinya kita perlu merubah satu string ini. Ya, jadi yang dibaca dari keyboard itu selalu string. Kita perlu merubah string yang dibaca dari keyboard itu menjadi angka tertentu. Oke? Nah, kita balik. Kita mau jadikan itu tipe data apa? Oke, kita coba pakai tipe data integer ya. Oke. Bilangan satu lah lengkap ya. Oke. Nah, di sini kita coba bikin dua variabel lah ya. Yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, ini tugasnya menampung hasil konversi. Nah, seperti kita lihat tadi, bahwa waktu kita mengetik 12 di keyboard, itu akan dijadikan string 12 ya. Nah, string 12 ini perlu kita rubah menjadi satu angka ya. Ya, menjadi 12. Begitu juga, waktu kita mengisi 13 di keyboard, ternyata metode nextLine akan mengubahnya menjadi string 13. Sehingga kita perlu merubah string 13 ini menjadi angka 13. Nah, untuk merubah ini, pertama kita harus menentukan tipe data yang akan kita gunakan apa. Contohnya kita memakai tipe data int.
Nah, untuk mengubah satu string menjadi tipe data bilangan int, kita dapat menggunakan kelas integer dan metode parseInt. Nah, ini wrapper kelasnya. Jadi, untuk merubah satu nilai string dari string menjadi tipe int, itu kita dapat menggunakan wrapper kelas integer dengan metode parseInt. Sehingga kita dapat merubah sebagai berikut. Dengan hal yang sama, kita bisa berubah. Oke, kemudian kita lihat perbandingannya. Oke, mari kita jalankan dulu ya, baru nanti kita lihat. Kita compile seperti biasa. Nah, ini yang kita harapkan. Ini baru benar ini. 12 tambah 13 sama dengan 25. Tapi kenapa bisa seperti ini terjadi? Yaitu balik lagi. Di pemrograman itu string itu bisa dijumlahkan juga. Jadi, ini sekalian kita belajar hal yang baru. Jadi, di bahasa pemrograman, string bisa dijumlahkan juga ya. Jadi, 12 tambah 13, kalau itu tipenya string, itu menjadi seperti digabungin, yaitu 12, 13, 1213. Tapi kalau kita pakai bahasa logika umumnya, ya, dan itu adalah angka, 12 tambah 13 adalah 25. Nah, sehingga agar kita dapat mencapai ini, kita harus merubah. Nah, dari sini yang kita lakukan. Coba kita simulasi ya source code-nya. Ini kita coba rubah, kita tambahkan tadi. Jadi source code-nya jadi seperti ini kan ya. Kemudian oke. Kemudian oke. Nah, ini kita komen dulu, sorry. Ini kita komen ya. Kita komen. Ini kita komen. Oke, kemudian baris terakhir ini. Oke, terakhir adalah baris 25. Oke. Oh, sorry, di atas juga kita tambahkan ini ya. Tambahkan. Nah, mari kita coba lihat gimana cara kerjanya. Bentar, baris 10 sampai ini baris 24, 25. Oke, ya. Mari coba kita lihat cara kerjanya seperti apa. Ya, kita coba simulasi. Oke, ya. Ini source code kita. Jadi kita udah rubah source code kita. Dan tadi kita sudah lihat, dengan merubah source code tadi, kita udah mendapatkan hasil yang benar, yaitu yang bawah ya. Yang kita harapkan adalah 12 tambah 13 adalah 25, bukan 12 ditambah 13 itu 1213. Oke, nah caranya adalah, nah kita lihat, jadi di baris 8 sampai 10, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi. Jadi kita melakukan deklarasi bilangan bil 1 dan bil 2, yaitu tipenya string, dan juga bilangan 1, bilangan 2 yang tipenya int, integer. Kemudian di mana masing-masing itu belum memiliki nilai, jadi masih kosong. Kemudian di baris 13 kita membaca bilangan 1 ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi.
Nah, jadi waktu bilangan 1 muncul, kemudian proses ke baris 14, di baris 14 itu ada pemanggilan metode next line. Nah, metode next line seperti kita ketahui itu akan menunggu sampai user mengisi sesuatu dan mengakhirinya dengan menekan tombol enter. Oke, jadi untuk mengakhiri baris 14, saya isi 12 dan tekan enter. Nah, pada waktu baris saya tekan enter, yang terjadi adalah build 1 itu akan berisi yang tadi saya isi, yaitu 12. Nah, jadi build 1, jadi pada saat kita tekan enter tadi, itu build 1 itu akan berisi string 12 ya. Nah, tapi di baris 15 kita tambahkan satu baris baru. Di sini kita melakukan konversi. Apa itu? Yaitu tadi, build 1 yang adalah string 12, itu kita rubah menjadi integer. Jadi, kalau kita mau merubah sesuatu string menjadi satu bilangan integer, kita menggunakan, kalau kita mau merubah satu string itu menjadi tipe data int, kita menggunakan wrapper class integer, metodenya parseInt. Ini yang kita lakukan di baris 15. Jadi di baris 15, kita mau merubah string 12 itu menjadi angka 12. Sehingga kalau kita rubah ini, bukan dirubah, kalau kita tulis, itu menjadi kira-kira seperti ini. Oke, kita ganti langsung. Jadi, bilangan 1 sama dengan integer parseInt 12, yaitu build 1. Nah, ini akan menjadi sebagai berikut. Nah, lihat ya. Jadi di sini string 12 itu berubah menjadi angka 12. Nah, itu bedanya. Jadi beda string dengan bukan string itu lebih ke ini ya. Sesuatu yang diapit oleh petik 2 itu adalah string. Tapi sesuatu yang nggak diapit petik 2 itu tergantung. Kalau ini dia berarti dia tipe data integer ya. Kenapa? Karena ya bilangan 1 tipenya integer. Sehingga begitu proses selesai dari baris 15, kita sudah memiliki bilangan 1, variabel bilangan 1 itu sudah memiliki nilai angka 12 ya. Angka 12 bukan string lagi. Angka 12. Karena kita sudah merubah string 12 itu menjadi angka dengan menggunakan metode parseInt dari kelas integer. Oke, nah proses berikutnya akan berhenti di sini. Kenapa? Karena ini, setelah baris 15 selesai, 16, 17, 18 dijalankan, tidak terjadi apa-apa karena banyak komen. Kemudian di baris 19, dia menampilkan tulisan ini. Oh, ini berarti di bawah ya. Nah, di sini. Oke. Pada waktu baris 19 dijalankan, itu akan menampilkan bilangan kedua. Dan kemudian diteruskan ke baris 20. Nah, di baris 20, ada lagi nih pembacaan data dari keyboard karena ada pemanggilan metode next line. Sehingga proses akan berhenti seperti ini. Nah, kalau kita isi 13, kemudian kita tekan enter, maka baris 20 itu akan selesai, di mana build 2 itu sama dengan 13. Sorry. Jadi karena kita mengisi 13, jadi bilangan kedua 13, maka build 2 itu akan berisi string 13. Nah, sekali lagi ingat, string 13. Kenapa? Karena metode next line itu selalu akan membaca yang di input dari keyboard itu sebagai string ya. Sehingga walaupun saya mengetik 13, itu akan dirubah menjadi string 13. Nah, di baris 21, kita tambah logic baru ya. Bahwa, oh ini build, oh salah ya, build 2 ya harusnya ya. Ini build 2 ini. Ya. Ya. Ini build 2. Nah, oke. Di baris di sini. Nah, di baris 21, kita ada ekspresi sebagai berikut. Bilangan 2 sama dengan integer parseInt build 2, yang artinya, kalau kita ganti langsung angkanya, itu adalah kita mau melakukan konversi atau merubah string 13 menjadi angka 13. Ya. Jadi di sini kita mau merubah string 13 menjadi angka 13, itu menggunakan
wrapper kelas integer. Kenapa menggunakan wrapper kelas integer? Kenapa bukan byte, short, atau long? Ya, karena bilangan 2 itu adalah tipenya in ya. Jadi disesuaikan aja. Karena tujuan atau target tipe data kita adalah in, maka kelas wrapper yang kita gunakan adalah integer. Dan metodenya adalah parseIn. Nah, jadi di sini kita artinya mengkonversi string 13 menjadi angka 13 sehingga akhirnya menjadi seperti berikut. Sehingga di akhir baris 21 kita memiliki bilangan 2 yang nilainya adalah angka 13. Jadi ingat, di sini angka ya, bukan string. Kalau string itu ada pengapitnya. Jadi string itu ada diapit oleh dua tanda petik. Kalau selain itu bukan string. Nah, dalam hal ini adalah angka ya, angka 13. Sehingga kita sudah memiliki bilangan 1 angka 12, bilangan 2 angka 13. Sehingga pada waktu ditampilkan di baris 24, ekspresinya seperti ini, itu akan menampilkan ya. Nah, kita baris ke 24 dulu. Persen %s itu menampilkan bil 1, yaitu string 12 ya, string 12. Kemudian persen %s itu bil 2, persen 13. Itu sama dengan ini, bil 1 plus bil 2. Nah, kalau string, kalau dijumlahkan itu sesimpel ya di apa istilahnya? Digabungkan ya. Jadi 12 digabung dengan 13. Jadilah seperti ini. Oke? Kemudian di baris 25 kita menampilkan persen D. Nah, persen D ini adalah untuk bilangan bulat yaitu bilangan 1. Berapa itu? 12. Kemudian persen D yang kedua adalah bilangan 2. Berapa itu? 13. Ya, sesuai dengan yang kita dapat di atas. Bilangan 1 12, bilangan 2 13. Kemudian persen D yang ketiga adalah hasil penjumlahan ya. Hasil penjumlahan bilangan 1 plus bilangan 2. Ya, karena ini sudah bentuknya tipe data bilangan, dalam hal ini integer, maka 12 tambah 13 adalah 25. Sehingga muncullah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengkonversi satu nilai string menjadi tipe data integer. Nah, dalam hal ini masih spesifik ya. Kita merubah satu string, yaitu string 12 menjadi integer 12. Berikutnya kita merubah string 13 menjadi integer 13 dengan bantuan metode parseIn dari kelas wrapper integer. Oke, itu yang sudah kita pelajari di source code yang barusan kita buat. Bagaimana kita membaca data dari keyboard, bagaimana metode nextLine selalu akan menghasilkan nilai string apapun yang kita isi. Dan berikutnya kita sudah mencoba menggunakan wrapper class. Wrapper class itu adalah kelas khusus yang disediakan oleh JDK untuk tipe data primitif tertentu. Ya, salah satu tugasnya adalah, salah satu fitur dalam wrapper class itu adalah merubah nilai satu string itu menjadi tipe data yang bersangkutan. Contohnya merubah string menjadi byte itu menggunakan wrapper class byte, metodenya parseByte. Merubah string menjadi tipe data short menggunakan class short dan metode parseShort. Begitu seterusnya sampai parse double. Jadi untuk merubah nilai satu string menjadi satu angka, baik itu bilangan pecahan atau bilangan bulat, itu menggunakan wrapper class dan metode convert string yang masing-masing spesifik ya. Dan kalau dilihat sih hampir mirip ya. Byte itu kelasnya byte, parseByte. Short itu kelasnya short, parseShort. In ini agak beda. In itu integer, parseIn. Long kelasnya long, parseLong. Float kelasnya float, parseFloat. Double kelasnya double, itu parseDouble. Oke, nah, biar kita melihat semua bagaimana cara menggunakan metode ini, metode konversi ini dari masing-masing tipe data primitif, kita akan bikin satu kelas baru. Kita akan bikin satu kelas baru.
Jadi sini kita coba bikin satu kelas baru, namanya read data from keyboard 1. Oke. Nah, kalau dilihat metode kelas read data from keyboard 1 ini itu nggak lain adalah bagaimana kita membaca dari data dari keyboard dan mengkonversi nilai string tersebut ke tipe byte, short, int, long, float, dan double. Ya, jadi kelas ini sederhana ingin menunjukkan bagaimana kita membaca data dari keyboard dan kemudian kita konversi sesuai dengan tujuan tipe data primitifnya, yaitu byte, short, int, long, float, double. Oke, mari langsung kita lihat ya. Jadi nanti kita jalankan dulu, kemudian kita lihat bagaimana cara kerjanya. Oke, seperti biasa, kita compile. Ya, setelah berhasil kita compile, kita jalankan. Salah. Oh, ini. Oke, oke. Kita bersihin dulu biar. Nah, di sini program minta kita masukkan nama siswa. Oh, salah ya. Keyboard 1 ya. Ini iya read data Java CP keyboard 1. Oke. Kemudian kita diminta memasukkan umur siswa, misalkan 17 tahun. Kemudian kita masukkan jumlah pulau Indonesia. Kemarin saya sempat sebelumnya sempat cari-cari info, itu sekitar 16.771 pulau. Kemudian total populasi jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 278.752.361. Oke. Kemudian jumlah penduduk dunia itu sekitar 7,8 miliar ya. Nah, kemudian indeks prestasi misalkan 3. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar misalkan 14.500. Nah, oke, jadi sebenarnya program ini sederhana, di mana kita mengisi satu nilai dan kemudian merubah nilai tersebut menjadi tujuan ya. Jadi mari kita lihat source code-nya. Jadi di baris 8 sampai baris 18 kita melakukan deklarasi dan inisialisasi dari beberapa variabel dengan berbagai tipe data ya. Ada tipe data class scanner, tipe data class string, tipe data primitive byte, short, int, long, float, double ya. Jadi ada berbagai macam tipe data dengan tujuan masing-masing. Nah, di sini kemudian kita membaca data dari keyboard ya. Nama siswa ya, nama siswa jelaslah itu sesuatu string ya. Contohnya Christian, kemudian ada Joko gitu ya, ada Edward, ada apapun lah itu nama itu adalah sesuatu string. Sehingga di sini di baris 21, di baris 22 kita membaca inputan dari keyboard dan kita tidak melakukan konversi. Kenapa? Karena balik lagi, metode nextLine itu selalu akan menghasilkan tipe data string ya. Jadi kalau saya ketik Christian itu maka akan menjadi kelas Christian ya, string Christian. Mungkin coba kita simulasi lagi ya. Coba kita simulasi lagi biar lebih jelas. Mari coba kita simulasi. Ini dari baris berapa ini? Dari baris 20 ya. Dari baris 20. Oke.
Mari coba kita simulasi, benar nggak sih? Nah, oke. Nah, mari kita simulasi. Nah, jadi di baris 21, ya, kita menuliskan sesuatu ke layar ya. Kita akan menulis sesuatu ke layar, yaitu nah, seperti tadi, kita ulangin. Nah, kita menulis sesuatu ke layar, yaitu nama siswa, kemudian proses berhenti. Kenapa? Karena di baris 22 kita memanggil metode next line. Oke, proses berhenti, kita mengisi Christian, kemudian kita tekan enter. Oke, maka student name, nah ini ekspresi ini, itu akan menjadi sebagai berikut. Nah, ya, di layar tadi kita ketik Christian ya. Jadi walaupun kita ketik Christian, tapi metode next line akan menjadikan itu string ya, akan menjadikan itu string. Padahal di waktu saya ketik, saya nggak menambahkan petik 2 ya. Saya simple mengetik Christian. Tapi metode next line akan merubah Christian itu menjadi string Christian. Sehingga pada waktu baris 22 selesai dijalankan, student name itu akan berisi string Christian. Nah, karena kita tahu nama memang adalah string, ya kita nggak perlu melakukan apa-apa ya. Kita langsung menampilkannya ke layar. Tampilkannya ke layar, apa yang kita tampilkan adalah sebagai berikut. Ya, nama siswa yang dimasukkan adalah, kemudian kita menampilkan %s, yaitu nilai variabel student name. Variabel student name nilainya adalah Christian. Nah, sehingga muncullah seperti ini. Nama siswa Christian, nama siswa yang dimasukkan adalah Christian. Oke. Nah, berikutnya proses akan terus ke baris 26, yaitu akan menampilkan tulisan umur siswa. Nah, ini yang terjadi. Umur siswa, jadi baris 26 dijalankan akan menampilkan tulisan umur siswa. Baris 27 ada pemanggilan metode next line. Nah, seperti kita ketahui, kalau ada pemanggilan metode next line, proses akan berhenti sampai kita mengisi sesuatu dan menekan enter. Nah, karena ini umur, ya udah jelas lah umur itu angka ya. Umur itu adalah ya 17, 11, nggak mungkin umur itu A, B, C, bukan. Jadi umur itu pasti sesuatu angka ya. Karena itu kita isi angka nih. Nah, kita isi angka, oke. Kita ngisinya angka sih. Tapi waktu ditekan enter, jadi waktu kita isi 17, dan kemudian ditekan enter, yang terjadi berikutnya adalah baris 27. Ekspresi ini, itu akan menjadi seperti ini. Ekspresi ini, itu akan menjadi seperti ini. Walaupun yang kita isi angka 17, tapi metode next line akan merubah itu menjadi string, yaitu dengan yang menambahkan ini ya, petik 2 ya. Ini indikasi bahwa satu variabel itu adalah string. Oke, jadi kita dapatkan input datanya string 17. Nah, di baris 28, kita ubah itu. Kita ubah string 17 menjadi angka. Angka tipenya apa? Tipenya byte ya. Kok tipenya byte? Ya, balik lagi. Karena memang student age itu tipenya byte. Jadi karena student age tipenya byte, maka kita merubah string itu menjadi byte. Oke, jadi itu pemahamannya. Kenapa kita menggunakan byte? Karena student age itu tipe datanya byte. Sehingga di simulasi kita menjadi seperti ini. Student age Oke, langsung kita ganti. Input datanya ada 17. Itu akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, jadi setelah baris 28 dijalankan, maka student age itu akan berisi angka 17 ya. Angka 17 tapi tipe datanya adalah tipe data byte. Dan pada baris 29 kita menampilkan tulisan
Oke. Kemudian di sini ada persen D. Persen D ini menampilkan student age. Student age nilainya 17 sehingga muncul sebagai berikut. Inilah yang muncul. Umur siswa 17, umur siswa yang dimasukkan adalah 17. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 32, yaitu menampilkan tulisan ini. Oke, sebentar ya. Oke, akan menampilkan tulisan seperti ini. Yang terjadi jumlah pulau Indonesia. Yang kemudian di baris 33 ada pemanggilan metode next line. Karena ada pemanggilan metode next line, maka proses akan menunggu sampai kita mengisi sesuatu. Nah, tadi kita isi jumlah pulau Indonesia itu 16.771. Kita tekan enter. Nah, kita lihat lagi. Pada waktu kita tekan enter, yang terjadi adalah ekspresi ini itu menjadi sebagai berikut. Nah, jadi pada waktu tadi kita ketik 16.771 dan tekan enter, input data isinya adalah string. Sekali lagi, string ya. 16.771. Nah, karena ini kita tahu angka, kita mau merubah itu menjadi tipe short. Dan kita tampung di number of island. Sehingga ekspresi ini menjadi sebagai berikut. Jadi ekspresi baris 34 itu kalau kita tulis menjadi seperti ini. Number of island, short, parser short, string 16.771. Yang itu artinya kita mau mengkonversi string ini menjadi tipe data short. Ya, kita mau merubah string ini menjadi tipe data short sehingga hasil akhirnya adalah pada saat baris 34 selesai dijalankan, maka metode variabel number of island itu akan berisi nilai 16.771 dengan tipe data short. Karena number of island itu tipe datanya short ya. Jadi pada akhir baris 34 dijalankan, maka variabel number of island itu akan berisi nilai 16.771. Tipe data bilangan dengan tipe data byte. Kemudian di baris 35 kita tampilkan nilainya. Oke. Nah, di sini kita pakai persen D. Nah, number of island adalah 16.000 ya. Nah, tapi kita kasih tahu karena 16.000 kita tahu ribuan, tolong tambahkan pemisahnya, pemisah ribuannya ini. Ini udah kita bahas di video variabel ya. Jadi bagi yang bingung kenapa nih ada tanda koma ya, antara persen dan D ada tanda koma, itu indikator bahwa jika angka yang ditampilkan itu ribuan, maka tampilkan pemisah ribuannya, sehingga akan muncul sebagai berikut. Ya, benar ya. Jadi ini akan muncul sebagai berikut. Jadi jumlah pulau Indonesia 16.771, pada waktu kita tampilkan 16,771. Jumlah pulau Indonesia yang masukkan adalah 16.771. Oke, berikutnya kita menuju ke baris 38, itu akan menampilkan Oke, di sini kita tampilkan tulisan jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini jumlah penduduk Indonesia. Oke, berapa tadi ya jumlah penduduk Indonesia ini deh? Saya copy paste aja. Itu 278.752.361. Oke, jadi seolah-olah nanti kita ngisi seperti ini. Nah, pada waktu ditekan enter, maka yang terjadi adalah baris 39 dieksekusi ya.
Nah, ini ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi pada akhir baris 39 dijalankan, itu input data itu akan berisi string, sekali lagi string 278.752.361. Nah, kita akan merubah ini menjadi integer ya. Kita akan merubah ini menjadi integer, maka kita gunakan metode parseInt dari kelas wrapper integer. Sehingga ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Nah, ini artinya kita akan melakukan konversi string ini menjadi angka ya. String ini menjadi angka dengan tipe data integer. Sehingga nilainya menjadi, nah kalau kita lihat, jadi total population-nya adalah integer parseInt string. Kita mau merubah string ini menjadi integer. Prosesnya itu akan selesai dan total population itu akan berisi angka 278.752.361. Oke, kemudian di baris 41 kita menampilkan informasi ini ke konsul ya. Sekarang adalah yang tadi ya. Nah, sama seperti di atas, kita menggunakan simbol koma ya, antara persen dengan D. Karena kita tahu jumlah penduduk itu jutaan, biar mudah dibaca, maka pemisah ribuan dan jutaan itu ditambahkan koma. Sehingga nanti akan muncul sebagai berikut. Ya, benar ya? Jadi akan muncul jumlah penduduk Indonesia, ini yang kita input, dan akan muncul di layar itulah 278.752.361. Oke, begitulah seterusnya, begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Kita langsung cepat aja. Begitu juga seperti ini, jumlah penduduk dunia. Oh, sebentar. Jumlah penduduk dunia itu akan jadi seperti ini. Jadi di baris 44 kita menampilkan seperti ini. Oke, contohnya kita isi jumlah penduduk dunia itu 7,8 miliar. Ya, 7,8 miliar. Oke, maka kalau kita simulasi ini, kita isi tadi 7,8. Maka di baris 45 itu akan menjadi sebagai berikut. Nah, kita mendapatkan string 7,8 miliar, dan kemudian kita ubah itu menjadi tipe data long ya, tipe data long dengan metode parse long dari kelas long. Sehingga hasilnya adalah kita ganti dengan angka sebenarnya. Jadi ekspresi di baris 46 menjadi world population sama dengan long parse long 7,8 miliar. Dan hasilnya adalah jadi pada waktu akhir baris 46 dijalankan, maka kita akan mendapatkan variabel world population itu isinya adalah angka ya, angka 7,8 miliar. Yang tipenya adalah long. Yang tipenya adalah long. World population adalah long. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu float. Ini kita tampilkan seperti biasa. Tampilkan. Nah, yang kita tampilkan adalah world population.
World population itu isinya adalah 7,8 miliar ya. Jadi akan muncul. Tapi dengan pemisah seperti tadi, ribuan, jutaan, miliaran. Sehingga hasilnya muncul sebagai berikut. Oke, untuk yang berikutnya kita baca IPK. Nah, di sini akan muncul tulisan IPK siswa. IPK siswa. Nah, kita tahu ini kedap-kedip berarti ada pemanggilan metode next line. Kemudian contoh kita isi 3 lah ya, 3. Pada waktu kita tekan enter, pada waktu tekan enter, maka ekspresi ini, metode next line ini akan menjadi sebagai berikut. Jadi ekspresi di baris 51 itu akan menjadi sebagai berikut. Sehingga input data berisi string 3 ya. Nah, kemudian kita merubah 3 ini menjadi bilangan float. Kenapa bilangan float? Karena memang student index itu tipe datanya adalah float. Sehingga kita perlu merubah itu menjadi tipe bilangan float dengan menggunakan metode parse float dari kelas float. Sehingga ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Dan hasil akhirnya itu adalah string 3 itu menjadi bilangan pecahan 3 ya. Jadi seperti ini. Oke, sehingga pada aku tampilkan oke. Nah, di sini kalau bagi yang agak bingung, habis koma kok ada titik sama 2 ya, itu ada penjelasannya di video mengenai variabel. Nah, di situ adalah ini artinya kita mau menampilkan bilangan pecahan itu 2 digit presisinya, artinya di belakang komanya itu ada 2 digit ya. Sehingga kalau 3 itu menghasilkan jadi 3. Oke. Nah, ya, jadi itu artinya. Jadi kita mau menampilkan variabel dengan tipe bilangan pecahan itu dengan presisi 2 digit di belakang koma. Jadi kalau 3, walaupun kita isinya 3, tapi munculnya 3.00. Oke, berikutnya kita menampilkan ini. Tulisan, oh ya, oke, kita menampilkan tulisan ini di konsol. Bentar ya. Jadi kita tahu kalau kedap-kedip, oh itu berarti ada metode next line nih. Ya udah, contohnya kita isi 14.500. Kasih ini 14.500. Pada waktu kita tekan tombol enter, maka ekspresi ini itu akan berubah menjadi sebagai berikut. Oke, jadi sebagai berikut. Nah, dan kemudian di baris 58 kita merubah string 14.500 itu menjadi tipe data bilangan double ya. Tipe data bilangan double dengan menggunakan wrapper class double dan metodenya parse double. Sehingga ekspresi ini menjadi sebagai berikut. Nah, ini adalah kita mau merubah string 14.500 itu menjadi tipe data double ya. Dengan menggunakan class wrapper double, metodenya parse double. Oke. Sehingga hasil akhirnya adalah string tadi akan berubah menjadi angka ya. Jadi di akhir baris 28 itu
IDR Exchange itu akan memiliki nilai 14.500 angka, bukan string. Kemudian kita akan menampilkan nilainya di konsol. Nah, sama seperti tadi di atas, karena ini bilangan pecahan, jadi double itu adalah tipe data pecahan. Kita juga mau nampilin dua angka di belakang koma ya. Dua angka di belakang koma dan ada pemisah ribuannya. Jadi 14.500 ada pemisah ribuannya dan menampilkan dua digit di belakang koma. Jadi munculnya sebagai berikut. Benar ya? Oke. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai cara menggunakan metode parse ya. Jadi metode parse. Jadi kita menggunakan metode untuk mengconvert string itu ke tipe data primitif sesuai dengan tipe data tujuan. Kalau kita mau merubah string menjadi byte, kita menggunakan metode parse byte dari wrapper class byte. Kalau kita mau merubah string menjadi bilangan short, kita menggunakan metode parse short dari kelas short. Kalau kita mau merubah string menjadi int, kita menggunakan metode parse int dari kelas wrapper class integer. Kita mau merubah string menjadi long, kita menggunakan metode parse long dari kelas wrapper long. Mau merubah string menjadi float, kita menggunakan metode parse float dari wrapper class float. Dan terakhir, merubah string menjadi tipe data double, kita menggunakan metode parse double dari kelas wrapper double. Berikutnya, kita akan melihat apa yang akan kita bahas, yaitu mengenai penamaan variabel. Jadi, ada kesepakatan maupun aturan bagaimana variabel itu diberikan penamaan ya. Jadi kita akan coba jelaskan. Tujuannya adalah agar nama variabel yang kita berikan, yang kita buat, itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, berikut adalah kesepakatan mengenai penamaan variabel. Pertama adalah nama variabel harus dimulai dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Jadi langsung aja kita lihat source code ya. Jadi cara penjumlahan, kita mulai dari sini. Jadi kalau kita lihat nama variabel harus dimulai dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Jadi ini adalah satu contoh nama yang valid ya. Contohnya bilangan 1 ini udah jelas, ini adalah dimulai dengan huruf, jadi tanda dolar pun itu bisa. Ini bisa, ini valid. Kemudian dan atau garis bawah ya. Nah, jadi ini adalah penamaan variabel yang valid. Jadi dimulai dengan huruf, dimulai dengan dolar, dan dimulai dengan underscore ya, garis bawah. Mari coba kita compile. Oke, jadi setelah kita compile itu tidak terjadi error. Itu yang membuktikan bahwa penamaan variabel kita yang kita buat yaitu dolar USD kemudian garis bawah SGD itu adalah penamaan variabel yang valid. Oke, tapi walaupun secara aturan tanda dolar atau garis bawah dapat digunakan sebagai awal nama variabel, tetapi dalam prakteknya tidak dianjurkan untuk menggunakan dolar dan garis bawah pada awal nama variabel. Nah, tadi kita udah lihat sebenarnya nggak masalah kita menggunakan dolar atau underscore atau garis bawah. Tapi dalam kenyataannya kita sangat jarang, karena itu sudah satu kesepakatan ya, walaupun secara teknikal tidak error, tapi secara kesepakatan itu variabel dengan awal dolar dan underscore itu tidak dianjurkan. Artinya dibikin tidak jadi error. Jadi waktu kita compile nggak error, tapi nggak dianjurkan. Jadi ini lebih ke anjuran ya, bukan restriction, bukan batasan. Oke, berikutnya adalah karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, tanda dolar, atau garis bawah. Oke, kita mulai lihat ya. Berupa huruf, kita udah lihat nih. Ini habis B itu ada I,
ada L, kemudian angka ya. Jadi eh, dapat berupa huruf, angka, kita udah lihat. Kita sudah pernah membuat variabel dengan setelah awalnya huruf, berikutnya huruf, dan kemudian angka. Tapi selain itu ternyata dapat juga ya dengan menggunakan tanda dolar atau garis bawah. Contohnya kita bikin lagi variabel berikutnya. Ini contohnya ya. Jadi currency, kemudian underscore ya. Nah, jadi kini kita aturan berikutnya bahwa karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, sudah kita lihat di sini. Berikutnya adalah tanda dolar atau garis bawah ya. Tanda dolar atau garis bawah. Nah, coba kita compile. Error kah? Nah, jadi sama ya. Tidak terjadi apa-apa, artinya secara teknikal, artinya JDK mengizinkan penamaan variabel sebagai berikut ya. Sesudah huruf itu ada dolar boleh, ada angka boleh, ada garis bawah juga boleh. Oke, berikutnya, ke aturan berikutnya, tidak boleh ada spasi dalam nama variabel. Nah, tidak boleh. Artinya ini akan menyebabkan error ya. Contohnya, nah, artinya saya bayangin, oh saya mau bikin nama variabel currency IDR. Tapi ada spasi ya, ada spasi antara nama ini currency dan IDR. Coba kita compile. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi nama variabel itu tidak boleh ada spasi dan JDK akan langsung mengeluarkan error ya. Jadi contohnya pada waktu kita mendeklarasikan variabel dengan nama variabel ada spasi, itu JDK langsung memunculkan error ya. Nah, dia lihat nih, ini ada tanda caping. Ya, dia menunjukkan errornya tuh di sini. Dia menemukan spasi ya, nggak boleh. Oke? Jadi ini kalau ini batasan ya. Batasan itu artinya ya JDK akan langsung menampilkan error kalau tidak sesuai. Tapi kalau anjuran, ya seperti ini anjuran ya. Ini artinya boleh dipakai, boleh enggak. Tapi kalau kita gunakan pun JDK nggak akan menyebabkan error ya. Nah, itu yang keempat. Huruf awal nama variabel dianjurkan menggunakan huruf kecil. Nah, ini anjuran ya. Jadi ini ada satu kesepakatan, kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, kita selalu bikin nama variabel itu awalnya dengan huruf kecil ya. Ini contohnya bill 1, bill 2, bilangan 1, bilangan 2, scanner, semuanya huruf kecil. Kita coba lihat juga berikutnya. Ini. Nah, ini juga kita bikin variabel di mana selalu huruf awalnya adalah huruf kecil ya. Jadi huruf kecil. Oke? Jadi itu tadi yang sudah kita ikutin. Huruf awal nama variabel dianjurkan menggunakan huruf kecil. Itu udah kita ikutin. Coba kita lihat. Oh ini nih, ini. Nah, ini tadi yang kelas terakhir yang kita jalankan. Nah, di sini contohnya student age, S-nya huruf kecil, S-nya huruf kecil, number of island, N-nya huruf kecil, total population, T-nya huruf kecil. Jadi itu udah kita ikutin. Artinya kalau saya ganti ini jadi I, masalah nggak? Nggak masalah ya. Ini lebih ke anjuran. Artinya kita ganti I dengan huruf I gede, itu nggak error ya. Itu nggak error. Coba kita compile. Oke. So, input, oh ini sorry ya. Ini karena ini, sorry. Karena dipakai, kita coba bikinlah satu variabel baru. Oke. Horse name. Nah, ini ya. Coba kita compile. Jadi kita menambahkan satu baris baru. Kita menambahkan satu variabel namanya horse name. Hanya kecil, kita compile nggak masalah. Kemudian kita ganti jadi H gede, horse name ya. Error nggak sih? Coba kita lihat. Nggak error ya. Nah, jadi ini anjuran. Jadi ini anjuran. Artinya ada satu kesepakatan kalau itu huruf awal, nama variabel itu dianjurkan menggunakan huruf kecil.
Inilah yang kita tunjukin. Jadi, walaupun ini nggak salah, cuman dianjurkan seperti ini ya, hanya huruf kecil. Oke? Berikutnya, jika nama variabel lebih dari satu suku kata, maka huruf awal kata pertama adalah huruf kecil, dan huruf awal kata berikutnya adalah huruf besar. Maksudnya gini. Nah, contohnya kita punya variabel namanya student its. Itu kan dari dua kata ya, student dan its. Kemudian number of island itu dari tiga. Number, kemudian of, kemudian island. Ya. Total population itu dua kata, yaitu total dan population. Nah, kesepakatannya adalah jika nama variabel lebih dari satu kata, maka huruf awal kata pertama huruf kecil. Jadi ini ada dua kata. Kata pertama itu huruf awalnya huruf kecil. Tapi kata kedua, huruf pertamanya huruf besar. Jadi student age, karena student adalah kata pertama, maka huruf S-nya itu kecil. Karena age itu adalah kata kedua, maka A-nya huruf gede. Gitu juga total population. Kata pertamanya adalah total. Sehingga T itu huruf kecil, population, P huruf besar. Nah, itu maksud dari ini tadi. Jika nama variabel lebih dari satu kata, maka huruf awal kata pertama adalah huruf kecil, dan huruf awal kata berikutnya adalah huruf besar. Oke, baru yang ketiga berikutnya, nama variabel harus menggambarkan informasi yang disimpan. Nah, ini maksudnya lebih ke waktu kita memberikan nama satu variabel, itu menggambarkan informasi yang disimpan di variabel itu apa sih? Contohnya, ini udah jelas ya. Oh, berarti student age itu akan menyimpan informasi umur siswa. Baru kemudian number of island itu akan menyimpan informasi jumlah pulau di Indonesia. Daripada kita nulis A, ya A ini apa ya? Nah, lebih baik kita memberikan nama sesuai dengan tujuannya ya. Contohnya kita bikin satu variabel nih, in A. Nah ini, waktu kita bikin coding mungkin ingat ya, oh in A itu tujuannya nih. Tapi kemudian misalkan besok kita baca lagi source code kita, ya ini in A ini apa ya? Tujuannya nyimpan nilai apa ya? Nah, beda dengan ini. Sekarang kita ngerti, oh horse name itu akan menyimpan nama kuda. Besok waktu kita datang lagi, baru kemudian lihat horse name, oh ya udah jelas lah ya, horse name berarti dia akan menyimpan nama kuda ya. Nah, jadi usahakan, jadi nama variabel harus menggambarkan informasi yang disimpan, itu artinya. Jadi itu kira-kira kesepakatan atau convention ya, bagaimana satu variabel itu diberikan penamaannya. Jadi ini sebenarnya variabel ada di video sebelumnya, tapi penamaan, kesepakatan penamaan variabel itu belum kita bahas, jadi kita jelaskan di sini. Oke, jadi itu akhir dari video kali ini. Jadi kita sudah membahas 3 hal, yaitu bagaimana membaca inputan dari keyboard, kemudian bagaimana merubah nilai satu string ke tipe data primitif dengan menggunakan wrapper class. Kemudian ketiga adalah kita belajar bagaimana memberikan nama variabel yang sesuai dengan kesepakatan. Ada yang berupa anjuran, tapi ada juga yang merupakan batasan. Anjuran artinya yang nggak diikutin pun JDK tidak menampilkan error. Tapi kalau bagi itu batasan, kalau itu tidak diikutin, maka JDK akan menampilkan error. Oke, untuk materinya sebagai berikut. Jika ada pertanyaan mengenai apa yang disampaikan di video ini, boleh dituliskan di bagian komen. Nanti akan dibantu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi, yang pastinya lebih sulit ya. Tapi kalau kita semangat, itu akan menambah wawasan kita. Terima kasih atas waktunya untuk melihat dan mempelajari video tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya.